Di video ini kita akan bongkar nilai anak yang lolos SNBP untuk masuk ke ITB. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Ini dari hasil dan analisis GP Media tentu aja di tahun sebelumnya. Kalau kamu lihat di sini, ini ada salah satu yang pakai jasa kita dari SMA 8 Bandung. Dia itu mau milih pilihan pertamanya adalah Fakultas Teknik Industri, FTI ya, ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian pilihan keduanya adalah Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara di ITB juga. Jadi ini udah tahu ya, berarti faktor-faktor sebelumnya kakak udah jelasin tuh di video sebelumnya. Kalian bisa tonton indikator-indikator yang mempengaruhi untuk lolos dan punya peluang besar di SNBP 2023 nanti. Berdasarkan dari tahun-tahun sebelumnya, kita lihat ya, salah satu subscriber kita dari SMA 8 Bandung, dia itu tetap milih ITB. Mau di pilihan pertama dan pilihan kedua dari jurusan yang berbeda. Jadi dia fokus dari satu PTN aja tapi beda jurusannya. Di jurusan pertama itu Fakultas Teknik Industri, FTI ITB. Di sini kita harus analisis dan pertimbangkan dari faktor-faktor penentunya. Faktor-faktor penentu PTN di sini dilihat bahwa untuk program studi FTI ITB itu daya tampungnya adalah 145, sedangkan peminatnya ada 1057 orang. Kita harus tahu ya persentase keketatannya. Persentase keketatannya itu berarti daya tampung dibagi peminatnya di tahun sebelumnya, terus dikali ini dibagi 145 dibagi 1057 dikali 100%. Makanya kita dapat nilainya adalah 13,71%. Ini keketatannya. Terus untuk nilai rata-rata minimum untuk bisa masuk ke FTI adalah 90,46. Sedangkan akreditasinya sekolahnya harus A. Oke, berarti ini udah mencukupi nih. Kalau dilihat dari nilai rata-rata rapotnya dia punya nilai rata-rata rapotnya itu adalah 90,95. Berarti kalau misalkan FTI itu adalah 90,46, berarti dia mepet banget tapi di atasnya ya. Oke. Sedangkan ini pilihan kedua, dia taruh FTMD, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Ini berdasarkan analisis pertimbangan juga dilihat bahwa daya tampungnya itu ada 123, sedangkan peminat di tahun sebelumnya ada 754. Berarti untuk menghitung keketatannya adalah 123 dibagi 754 dikali 100%. Nah, makanya didapat tuh persentase keketatannya adalah 16,31%. Dari 13 sama 16, otomatis yang paling ketat adalah yang 13% dong. Yang nilainya lebih kecil itu yang lebih ketat dan yang harus ditaruh di pilihan pertama. Makanya yang dimasukin sama dia Fakultas Teknologi Industri dimasukin di pilihan pertamanya. Kalau dilihat lagi untuk Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara atau FTMD, nilai rata-rata minimumnya adalah 88,36. Ya ini berarti di atasnya banget karena nilai rata-rata dia itu 90,95. Tinggi banget kan ya, udah jelas-jelas akan lolos, jadi peluangnya itu besar banget. Faktor lainnya juga ada mata pelajaran pendukung. Nah dari nilai rapot yang dia kasih ke kita,
dilihat bahwa mata pelajaran pendukungnya itu untuk teknik dan rekayasa adalah fisika, kimia, dan matematika. Untuk fisikanya nilainya dia itu cukup tinggi, yaitu 90,2. Nilai kimianya 91,2 dan yang paling tinggi nilainya dia yaitu 91,8 matematikanya. Jadi ini rata-rata nilai matematika dia dari semester 1 sampai semester 5 itu adalah 91,8. Berarti emang paling tinggi dibandingin mata pelajaran lain. Jadi mata pelajaran pendukungnya pun juga lebih tinggi dibandingin mata pelajaran lainnya. Selain itu, ada indikator yang lainnya juga, yaitu indikator sertifikat. Di sini dia itu ada 2 sertifikat. Yang pertama diselenggarain sama Undip dari Diponegoro Physics Competition, itu dia menang juara pertama. Kemudian untuk KSN juga, KSNK karena itu lomba olimpiade tingkat kota kabupaten, itu juga dia menang. Jadi dia memiliki 2 sertifikat resmi dari lembaga resmi setingkat minimal kabupaten kota. Kemudian faktor alumni sekolahnya dia itu ada 28. Jadi kayak ini tuh pindah sekolah aja ya, dari SMA masuk ke ITB itu banyak banget. Jadi peluangnya dia juga cukup besar untuk bisa lolos dan masuk ke ITB. Domisilinya juga sama karena memang itu dia di SMA 8 Bandung dan dia juga milih ITB yang ada di Bandung, otomatis juga sama nih, peluangnya juga besar. Akreditasi sekolahnya juga udah sesuai dengan analisis penentu PTN-nya. Kemudian dia itu adalah ranking paralel 2. Jadi memang dia udah pasti peluangnya juga besar nih. Bahkan ranking sekolahnya sendiri itu udah masuk ke dalam 218. Jadi ranking sekolah di antara sekolah-sekolah itu udah termasuk sekolah favorit nih di sini. Makanya dia punya peluang yang lebih besar untuk masuk ke pilihan pertamanya dia. Nah, ini salah satunya ya. Jadi dia itu akhirnya berhasil lolos SNBP untuk prodi teknik industri. Makanya dia dari analisis yang udah kita lakukan, peluangnya besar banget untuk bisa lolos dan alhamdulillah dia akhirnya keterima. Jadi buat kalian jangan pantang menyerah untuk bisa keterima di ITB. Selain itu nih, Kak, kayaknya nilai aku biasa-biasa aja dan sekolah aku juga biasa-biasa aja nih. Nah, ini dia adalah salah satu juga subscriber kita dari SMA N2 Bandung. Dia keterima masuk jurusan arsitektur ITB. Kalau ini karena arsitektur berarti dia membutuhkan portofolio. Jadi ada faktor portofolionya juga nih sebenarnya salah satunya. Kalau dilihat, kamu bisa kan tadi katanya Kak nilai rata-rata rapot aku nggak terlalu bagus nih, nggak kayak yang sebelumnya gitu ya. Aku juga ranking paralelnya di sekolah. Tadi kan kalau itu udah jelas ya dia dari sekolah favorit, ranking paralelnya juga ranking 2 di sekolahnya. Kalau ini nih dari SMA 2 Bandung, dia ranking paralelnya tuh hanya ranking ke-16 ya. Ranking ke-16 nih. Nih dilihat ya bahwa ranking paralelnya dia itu ranking ke-16. Nilai rata-rata rapotnya pun itu tuh malah di bawah dari NR minimumnya. Jadi nilai rata-rata minimum pada analisis pertimbangan penentu PTN-nya. Jadi kalau misalkan untuk arsitektur ITB yang dilihat itu nggak hanya sekedar nilai rapot aja. Kalau di sini bahwa sebenarnya nilai rata-rata minimumnya itu adalah 89,53 di sini. Sedangkan nilai rapotnya dia tuh biasa aja, bahkan di bawahnya. Nilai rata-rata aku di bawahnya nih Kak, 86,85. Ranking paralel aku juga hanya ranking ke-16 di sekolah. Tapi ini berhasil lolos untuk masuk arsitektur ITB. Dia juga lihat nih keketatannya juga cukup ketat ya dibandingin fakultas lain yang sebelumnya di ITB itu kan ada fakultas teknik industri. Tadi kan dia ini lebih ketat karena daya tampungnya itu ada 81, sedangkan peminatnya ada 829 dan keketatannya yaitu perbandingan antara daya tampung dan peminat dikali 100% itu sebesar 9,77%. Kalau dilihat emang peluangnya dia itu sedang aja, bahkan di mata pelajaran pendukung nih nilai yang paling tinggi untuk sekolah arsitektur ini karena memang dia itu sebelumnya anak IPA, jadi yang ditinggikan adalah nilai matematikanya serta fisika. Mata pelajaran pendukungnya dia matematika tinggi, 88,4, berarti memang dominan ya, dan nilai fisikanya juga 87,4. Memang dominan juga. Selain itu nih, indikator lainnya juga ada indikator sertifikat. Dia itu memenangkan Olimpiade Matematika dari kelas 10 dan kelas 11-nya. Jadi dia punya 2 sertifikat di kelas 10 dan di kelas 11-nya. Jadi emang 2 tahun berturut-turut dia memenangkan Olimpiade Matematika.
Kemudian di alumni sekolahnya itu ada 21. Jadi emang bener-bener alumni itu mempengaruhi ya. Walaupun nilainya dia sebenarnya biasa aja, bahkan di bawah nilai rata-rata minimum, tapi alumni sekolahnya itu ada 21. Jadi memang banyak juga nih, cukup banyak alumni sekolahnya yang masuk ke ITB. Dan dia udah jelas-jelas dari SMA 2 Bandung dan ITB juga di Bandung, berarti itu satu domisili yang sama. Akreditasi sekolahnya juga A, dan ranking sekolahnya juga masuk ranking 298. Jadi masuk ke 300 besar. Selain itu ada faktor lainnya juga kalau untuk SNBP, yaitu adalah portofolio. Portofolio dia itu memiliki nilai yang cukup tinggi karena nilai rata-rata rapotnya dia itu bahkan di bawah nilai rata-rata minimum standarnya, tapi dia itu meninggikan nilai portofolio juga. Jadi selain indikator-indikator yang lain, dia juga meninggikan nilai minat bakatnya dia yaitu di portofolio. Sehingga dia akhirnya lolos untuk keterima di arsitektur ITB. Jadi buat kalian nih yang pengen masuk ITB, mulai sekarang udah harus dipersiapkan banget indikator-indikator yang tadi untuk bisa lolos dan masuk ke Institut Teknologi Bandung di fakultas dan jurusan favorit kalian ya. Persiapkan dengan baik indikator-indikator yang kakak tadi bilang, khususnya buat kalian nih kalau misalkan dirasa bahwa kak kayaknya untuk nilai rata-rata rapot aku biasa aja, oh berarti kamu harus tinggikan portofolio kamu. Selain rata-rata nilai rapot, berarti juga harus kamu tinggikan mata pelajaran pendukungnya terhadap jurusan yang kamu pengenin. Mulai dari sekarang, kamu udah harus tentukan jurusan yang kamu pengenin itu sesuai dengan mata pelajaran pendukung yang ada. Dan persiapkan dengan baik semua indikator tersebut, sehingga kamu bisa lolos dan masuk ke ITB. Sampai sini aja nih penjelasan dari kakak, dan kakak akan bongkar lagi nih nilai-nilai yang lain yang untuk masuk kedokteran, yang untuk masuk jurusan yang lain. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Dadah!